Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menambahkan file extension dengan menggunakan bahasa Perl. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menambahkan extension bahasa PHP ke dalam website yang kita miliki. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba nih bagaimana caranya menambahkan extension dengan menggunakan bahasa Perl gitu. Nah, bahasa Perl ini biasanya jarang banget sih ya digunakan untuk sebuah website gitu. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa ada beberapa aplikasi web yang menggunakan bahasa Perl ini. Nah, untuk itu kita akan mencoba nih bagaimana caranya untuk menambahkan bahasa Perl itu agar bisa di-load dengan menggunakan HTTPD gitu ya, atau Apache. Nah, untuk cara konfigurasinya, let's go kita config. Oke, sebelum kita membahas bagaimana caranya menambahkan extension Perl ke dalam website kita, di sini kalian harus pastikan ya bahwa kalian memiliki akun AWS Educate gitu. Nah, kemudian kalian harus mengcreate VPS-nya atau instance yang ada di AWS Educate. Tentunya kalian harus memiliki akun AWS Educate gitu ya. Jika kalian lupa cara untuk membuat VPS di AWS Educate dan juga pendaftarannya, kalian bisa mempelajarinya di list video ini gitu ya, yang ada di deskripsi. Kalian bisa mempelajarinya satu persatu gitu. Nah, oke, jika kalian sudah melakukan pembuatan akun dan juga membuat VPS, maka langkah selanjutnya adalah kalian meremote serta menjalankan VPS yang sudah kalian buat. Nah, kalau misalnya kalian lupa cara melakukan remote terhadap VPS tersebut, kalian bisa melihat di deskripsi di video ini gitu. Nah, jika kalian sudah melakukan remote dengan menggunakan aplikasi putih, maka langkah selanjutnya baru kita melakukan yang namanya konfigurasi gitu ya. Nah, di sini saya sudah melakukan remote dengan menggunakan aplikasi putih. Bentuknya jadinya seperti ini. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan bahwa HTTPD yang kalian miliki di VPS itu sudah berjalan gitu. Jika kalian belum melakukan konfigurasi terhadap HTTPD-nya atau melakukan instalasi terhadap HTTPD-nya, kalian juga bisa mempelajari di deskripsi di list video yang ada di deskripsi video ini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah langkah selanjutnya ya kita harus memastikan nih bahwa VPS kita ini sudah menjalankan yang namanya HTTPD gitu ya. Nah, untuk melakukan pengecekannya kalian gunakan perintah sudo systemctl status HTTPD gitu ya. Nah, di sini kalian harus pastikan bahwa si HTTPD ini berjalan gitu. Nah, kalau misalnya tidak berjalan, bentuknya jadinya seperti ini, yaitu statusnya adalah inactive atau dead gitu. Nah, untuk menjalankan si HTTPD-nya ini, kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl start HTTPD. HTTPD gitu ya. Nah, di sini pastikan bahwa HTTPD ini sudah berjalan gitu ya. Nah, kita bisa melihatnya di bagian statusnya tentunya. Yaitu perintahnya sama seperti yang di atas gitu yang sebelumnya, yaitu sudo systemctl status HTTPD gitu. Nah, di sini pastikan bahwa statusnya itu adalah active running gitu. Jadi tidak ada masalah gitu ya di website yang kita miliki gitu. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah karena kita mau melakukan penambahan bahasa Perl, otomatis kita harus menginstal aplikasi Perl-nya gitu ya di dalam VPS yang kita miliki atau di dalam instance yang kita miliki. Nah, untuk itu kita membutuhkan yang namanya koneksi internet gitu ya. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa VPS yang kita miliki ini terkoneksi ke internet gitu ya. Caranya yaitu ping google.com gitu. Nah, di sini pastikan bahwa koneksi yang ada di dalam VPS kita ini terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah,
Kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan instalasi bahasa Perl tersebut gitu. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perintah sudo yum install Perl, kemudian Perl strip CGI. CGI-nya ini harus besar ya tulisannya. Oke, kalau misalnya udah, jangan lupa di bagian akhirnya min y gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter dan kita tunggu sampai proses instalasinya itu selesai dilakukan gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah statusnya seperti ini, berarti Perl yang kita install itu sudah berhasil dilakukan gitu ya. Nah, cara untuk melakukan pengecekannya nih, apakah aplikasi Perl ini benar-benar sudah terinstall di dalam mesin VPS kita? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perintah sudo kemudian rpm min kia tanda pipa grep Perl gitu ya. Nah, di sini kita pastikan bahwa bahasa Perl yang ada itu sudah terinstall di dalam aplikasi VPS kita gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa Perl ini sudah benar-benar sudah terinstall gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di sini ada Perl HTTP ini, gitu ya. Berarti sudah mendukung untuk HTTPD gitu. Dan juga di sini ada juga Perl CGI-nya gitu ya. Kita sudah install Perl CGI-nya. Jadi bahasa Perl yang digunakan di CentOS ini yang kita install untuk websitenya itu adalah bahasa Perl yang menggunakan extension .cgi gitu ya, bukan bahasa Perl-nya gitu ya. Jadi untuk web application itu khususnya dia menggunakan Perl CGI gitu. Oke, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita lakukan konfigurasi index.cgi gitu ya, supaya si HTTPD ini bisa meload yang namanya directory index gitu ya. Directory index ini adalah tampilan awal atau tampilan muka dari halaman websitenya gitu ya. Seperti halnya kayak PHP. PHP juga sama menggunakan yang namanya index.php gitu. Jadi waktu pas lagi kita ngakses website, maka yang dimunculkan itu pertama kali adalah indeksnya gitu ya. Nah, di sini supaya si HTTPD-nya ini bisa membaca index.cgi yang bahasa Perl ini, maka kita harus menambahkan yang namanya index.cgi gitu ya, yang ada di HTTPD gitu. Nah, caranya ya kita masuk aja dengan menggunakan perintah sudo nano, kemudian etc, kemudian httpd, setelah itu conf dan httpd.conf gitu ya. Kita edit file httpd.conf-nya. Kalau misalnya udah, tekan enter dan kemudian kita cari baris untuk script penambahan directory index gitu ya. Nah, script yang ada itu adanya di line 164 gitu. Nah, berarti di sini kita harus masuk atau mencari line tersebut gitu. Nah, caranya biar kita memudahkan untuk mencari script tersebut yaitu dengan menggunakan mesin source gitu, berdasarkan line dari scriptnya gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu line-nya itu adalah 164, maka cara untuk mencarinya yaitu kalian tekan tombol CTRL, kemudian W, kemudian T gitu. Jadi CTRL-nya ini ditahan, kemudian pencet W, dilepas, kemudian baru T gitu ya. Jadi nanti di sini ada tulisan enter line number gitu. Kolom numbernya berapa gitu ya. Nah, di sini karena kita tahu line numbernya itu adalah 164, berarti di sini kita masukkan 164 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter, nanti dia akan menuju ke line 164 gitu. Ini mempermudah kita untuk mencari script yang ada gitu ya, dengan menggunakan editor nano gitu ya. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya ya kita tambahkan aja di bagian index.php dengan index.cgi gitu, biar bisa melakukan load terhadap directory indeksnya gitu ya, atau directory awal dari sebuah website. Nah, di sini kita tambahkan index.cgi gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti si HTTPD ini sudah bisa meload index dengan extension CGI, yaitu bahasa Perl-nya gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lihat letak default dari index.cgi ini letaknya ada di mana gitu ya. Karena mengingat untuk bahasa HTML, untuk bahasa web
itu sebenarnya defaultnya yang sering digunakan adalah HTML dan PHP. Sedangkan untuk index.cgi itu direktorinya terpisah gitu ya, untuk website yang terpisah gitu, supaya tidak terjadi bentrokan gitu ya, tidak terjadi bentrokan terhadap script yang digunakan gitu. Nah, makanya di sini kita butuh direktori yang lain gitu dari direktori yang ada di index.html dengan index.php gitu. Kalau misalnya index.html sama index.php itu letaknya adanya di var www.html gitu. Nah, kalau index.cgi itu letaknya beda gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cari, jadi script defaultnya itu ada di bagian httpd.conf gitu. Nah, kalau misalnya kita cari, dia letaknya adanya di line number 247 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di number line-nya 247 itu bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat dia menggunakan yang namanya script alias gitu. Nah, dan letaknya itu adanya di var www.cgi strip bin gitu ya. Dan direktori ini sebenarnya udah ada gitu, sudah aktif. Nah, kita pengen gimana caranya supaya direktori ini tidak di situ letaknya gitu. Misalnya letaknya terpisah gitu. Kita pengen tempatnya berbeda gitu ya. Nah, caranya yaitu kita save dulu ya hasil konfigurasi yang kita lakukan. Nah, caranya yaitu adalah kita buat yang namanya scripting untuk CGI-nya, untuk peletakan dari direktori tersebut. Karena direktori yang digunakan itu bukan default-nya gitu ya. Nah, di sini kita butuh yang namanya scripting gitu ya. Scripting yang fungsinya untuk melakukan pemetaan terhadap direktori tersebut gitu. Nah, caranya yaitu pertama kita buat file scriptingnya itu adanya di sudo nano kemudian etc httpd conf.d. Nah, untuk setiap script yang ditambahkan dalam httpd itu selalu diletakkan di folder conf.d gitu ya. Karena memang untuk peletakan direktori untuk peletakan script ini membutuhkan tempat yang khusus gitu. Karena apa? Karena setiap konfigurasi yang kita lakukan di httpd itu akan load script yang ada di conf.d gitu ya. Nah, karena apa? Kalau misalnya kita naruhnya di httpd itu agak pusing juga gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita naruhnya di direktori tersebut, maka di dalam httpd.conf ini, di file tersebut, maka yang terjadi adalah kita akan kesulitan gitu mencari file script yang kita masukkan gitu. Nah, untuk itu si httpd.conf ini membuat direktori terpisah gitu. Direktori terpisah yang bisa kita masukkan script yang lain gitu ya, untuk mengenablekan atau membuat direktori yang terpisah gitu, seperti yang kita lakukan saat ini. Oke. Nah, caranya yaitu kita masukkan nama scriptnya gitu ya. Nama scriptnya ini harus memiliki extension .conf gitu, karena yang di load sama si httpd.conf itu hanya menggunakan extension .conf gitu. Misalnya di sini penamaannya adalah cgi strip script gitu ya. Jadi memudahkan kita banget nih, supaya kalau misalnya kita ada error atau segala macam, kita nggak perlu lagi masuk ke httpd.conf, kemudian kita harus mencarinya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan script yang terpisah, itu akan mudah gitu. Kita tinggal lihat aja, oh scriptnya adalah CGI script, kita tinggal buka CGI scriptnya, kemudian kita tinggal lakukan editing di situ. Oke. Nah, kemudian jangan lupa nih di bagian akhirnya itu adalah conf gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja gitu ya. Nah, di sini kalian harus masukkan script secara manual gitu, penulisan script secara manual gitu ya. Nah, untuk scriptnya karena kita ingin direktorinya itu terpisah, maka kita masukkan script pertamanya itu adalah direktori gitu ya. Nah, kemudian letak direktorinya ada di mana gitu. Nah, karena kita mau meletakkannya itu di tempat yang terpisah, maka di sini yang harus kalian pahami itu adalah nama dari direktori tersebut gitu. Nama dari direktori tersebut dan letaknya ada di mana gitu ya. Nah, misalnya saya mau meletakkan di bagian var, kemudian www, kemudian html
gitu. Misalnya di sini saya mau menempatkannya itu letaknya sama dengan HTML dan PHP gitu ya, tapi dengan direktori yang terpisah tentunya, supaya nggak bingung nih si HTTPD-nya ketika dia melakukan load terhadap script CGI gitu ya. Nah, di sini misalnya saya nambahin direktori yang terpisah. Misalnya namanya itu adalah CGI strip enable. Gitu ya. Nah, kemudian kalian beri tanda kutip. Setelah itu tanda tutup kurung. Gitu ya. Tutup kurungnya bentuknya kayak segitiga gitu ya. Oke. Atau lebih besar, lebih kecil. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian tambahkan di bagian bawahnya, yaitu scriptnya namanya option. Gitu ya. Di bawahnya itu adalah option. Gitu. Nah, kemudian plus EXEC, kemudian CGI, gitu ya. Nah, di sini option ini berarti fungsinya adalah setiap extension yang berextensionkan .cgi itu akan dieksekusi sama si CGI-nya gitu. Makanya di sini ada kata option di depannya. Oke, kalau misalnya udah di bagian bawahnya kita tambahkan namanya add. Sorry, A-nya harus besar ya. add, seperti halnya option juga. Option juga huruf depannya itu besar gitu ya. add handler gitu ya. Handler gitu. add handler ini itu adalah untuk melotkan terhadap CGI scriptnya gitu. CGI scriptnya ini ada di extensionnya namanya apa gitu. Nah, berarti di sini CGI script dot CGI gitu ya. Jadi di sini load terhadap CGI-nya untuk add handler-nya itu adalah setiap yang berextensionkan .cgi gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita tutup dengan directory gitu. Nah, ya berarti di sini kita tutup dengan kata directory gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, di sini kalian harus pastikan ya bahwa script yang kalian masukkan di file CGI strip script.cnf ini benar dilakukan gitu. Jangan sampai ada perintah yang salah gitu, karena kalau misalnya ada perintah yang salah, maka waktu pas lagi kita restart HTTPD-nya itu akan menampilkan pesan error gitu ya. Nah, di sini kalian harus pastikan bahwa script yang kalian lakukan itu benar gitu ya. Oke, jika script yang kalian masukkan ini sudah benar, maka kalian tinggal simpan aja hasil konfigurasi yang kalian lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita restart si HTTPD-nya gitu ya. Nah, caranya ya kalian gunakan perintah yang sama gitu ya, yaitu sudo systemctl restart HTTPD gitu ya. Nah, kalian tekan enter dan pastikan bahwa konfigurasi yang dilakukan ini adalah benar gitu. Jangan sampai ada pesan error gitu. Kalau misalnya ada pesan error, berarti HTTPD tidak melakukan load terhadap script yang kita buat gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa memastikan dengan menggunakan perintah sudo systemctl status HTTPD gitu ya. Nah, di sini pastikan bahwa scriptnya sudah terload dengan melihat active running dan tidak ada pesan error di dalamnya gitu. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita buat directory berdasarkan script yang kita masukkan tadi, yaitu directory CGI strip enable gitu yang ada di HTML gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus menambahkan directory dengan menggunakan sudo mkdir, kemudian var www, kemudian HTML. Nah, di sini kita tambahkan namanya adalah CGI strip enable gitu ya. Jangan lupa di bagian akhirnya pakai D. Oke, kalau misalnya udah, tekan enter aja gitu. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus merubah konteks dari directory yang kita buat gitu. Karena apa? Karena directory tersebut bukan merupakan bagian dari HTTPD gitu ya. Karena directory tersebut kita buat secara manual gitu. Nah, langkahnya yaitu adalah kita gunakan perintah sudo chon, kemudian -r, kemudian -t, kemudian kita masukkan script yang mengindikasikan bahwa directory tersebut merupakan bagian dari HTTPD gitu ya, yaitu HTTPD
underscore sys underscore script, kemudian underscore exec underscore t gitu. Baru letak direktori yang akan dimasukkan ke dalam httpd si scriptnya gitu ya. Nah, letaknya itu adanya di bagian var www html kemudian cgi enable gitu. Oke, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti chon ini akan merubah status dari CGI ini ke HTTPD gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus merubah konteks dari si direktori tersebut gitu ya, supaya shell Linux yang ada di dalam atau firewall yang ada di dalam CentOS ini itu akan mengindikasikan bahwa direktori tersebut masuk ke dalam HTTPD gitu ya, agar bisa di load sama si HTTPD gitu. Nah, caranya yaitu menggunakan perintah sudo kemudian cmana-g, kemudian fcontext, gitu ya, fcontext, kemudian min a, kemudian min t, kemudian script httpd-nya itu menggunakan script yang apa gitu ya, yaitu httpd underscore sys underscore script underscore exec underscore t gitu, kemudian direktorinya gitu ya. Jadi script cmana-g sama chon itu selalu berdampingan gitu ya. Oke, kemudian direktorinya itu adalah adanya di var www html kemudian cgi enable gitu ya. Kalau misalnya udah, tekan enter. Nah, di sini prosesnya agak lumayan lama ya, karena cmana-g ini akan melakukan load terhadap script httpd underscore sys underscore script exe underscore t gitu. Dia akan mencari berdasarkan indeksnya yang dia miliki di cmana-g gitu, supaya si shell Linux-nya ini akan melakukan pemetaan terhadap direktori tersebut gitu. Oke, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya ya kita buat index.cgi-nya gitu ya. Nah, caranya yaitu kita letakkan index.cgi-nya ini adanya di direktori cgi enable gitu ya. Berarti di sini kita gunakan editor gitu ya. Sudo editornya pakai nano ya, nano, kemudian var www html cgi enable, kemudian index.cgi gitu ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan script untuk CGI-nya gitu ya. Nah, script untuk memasukkan .cgi-nya ini, scriptnya adalah bahasa Perl. Nah, untuk script ini saya tidak menjelaskan secara detail gitu. Jadi kalian bisa mendownload script ini di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini gitu ya. Oke, jika kalian sudah mendownload file yang sudah saya sediakan di link yang ada di deskripsi di video ini, maka langkah selanjutnya ya kalian tinggal copy aja gitu ya script tersebut, kemudian kalian pastekan di putihnya gitu ya. Nanti secara otomatis dia akan mengcopy paste script tersebut ke dalam file index.cgi gitu ya yang ada di putih gitu. Nah, kalau misalnya udah, jadi scriptnya modelnya seperti ini ya. Jadi di sini saya nggak akan menjelaskan detail banget tentang penggunaan script ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau mempelajari script ini, sebenarnya sudah banyak media untuk mempelajari bahasa-bahasa pemrograman gitu ya, termasuk PHP dan juga bahasa Perl gitu. Kalian bisa mempelajarinya dengan menggunakan website di WS3 School gitu. Nah, di situ lengkap banget sih untuk mempelajari tentang ya namanya script HTML dan lain-lain gitu ya. Oke, kalau misalnya udah ya kalian tinggal simpan aja nih hasil dari copy paste yang kita lakukan sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya udah, kita simpan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah agar bisa dibaca ya, agar bisa di load sama si HTTP ini, kita membutuhkan yang namanya permission gitu ya terhadap file yang kita buat gitu. Karena ya file yang kita buat ini itu tidak akan bisa di load sama si HTTPD gitu ya, karena memang file ini dibuat dengan menggunakan user yang berbeda gitu ya. Oke, nah cara untuk membuat permissionnya supaya bisa di load sama si HTTPD yaitu dengan menggunakan perintah sudo kemudian chmod 705 kemudian var www
HTML CGI enable index.cgi. Jadi di sini kita memberikan permission 705 untuk file index.cgi agar bisa di-load sama si HTTPD. Kalau misalnya udah, tekan enter aja. Oke, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengecekan nih, apakah script index.cgi dengan menggunakan bahasa Perl ini bisa di-load sama si HTTPD gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kita balik dulu nih ke bagian dashboardnya si AWS, kemudian kita copy public IPv4 DNS-nya, kemudian kita pastekan di web browser kita gitu ya. Kita buka new tab, kemudian kita pastekan di sini gitu. Dan di bagian akhirnya, di bagian terakhir dari domain si AWS ini, kita tambahkan namanya adalah CGI strip enable gitu ya. Nah, ini kita lakukan karena direktorinya berbeda gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan nama domainnya aja, itu yang di-load atau yang dijalankan hanya di bagian HTML-nya aja gitu ya, di direktori HTML-nya aja. Berarti yang dijalankan adalah script PHP dan HTML gitu. Karena index.cgi-nya ini letaknya berbeda, maka kita harus menambahkan CGI enable dulu gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu ya. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa di dalam website ini menggunakan script Perl gitu ya. Jadi di sini ada tulisannya script Perl. Berarti bahwa index.cgi itu sudah terload sama si HTTPD gitu, sehingga bahasa Perl-nya itu bisa dibaca sama HTTPD dan menampilkan bentuk websitenya jadi seperti ini gitu. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa index.cgi yang menggunakan bahasa Perl dapat di-load oleh HTTPD gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.